Kampung Batik Kauman. Kauman diketahui dulunya adalah kampung tempat tinggal para santri dan ulama yang mengajar di Masjid Agung Surakarta. Para istrinya lalu mengisi kegiatan dengan membatik. Batik tersebut akhirnya didistribusikan pada bangsawan, raja, dan kerabatnya di Keraton Kasunanan dan Mangkunegaran. Dari situlah cikal bakal Kauman menjadi kampung batik. Kauman kini menjadi semakin komplit dengan hadirnya resto dan kafe sebagai wisata kuliner. Jadi tidak hanya berjalan-jalan saja, traveler bisa menikmati masakan khas Solo di sini juga. Selain itu, Kauman juga menawarkan experience membatik tulis dan batik cap. Terdapat hampir 100 toko batik yang bernaung. Namun, seiring berjalannya waktu, sejumlah toko harus gulung tikar atau mengalami pergeseran usaha untuk dapat bertahan. Sejak 2006, Kauman ditetapkan sebagai kampung wisata batik di Solo. Mulanya, lokasi ini hanya berupa home industry dan belum memiliki showroom. Namun, setelah batik dikenal luas oleh masyarakat dan akhirnya disahkan UNESCO sebagai warisan budaya tak benda, perkembangan menjadi semakin dimodernisasi. Banyak sekali motif batik yang ada di Solo. Salah satunya adalah batik Tuntrum. Batik ini memiliki kisah asal-usul yang menarik, yaitu mengisahkan tentang Kanjeng Ratu Kencana atau Sang Ratu Beruk yang tidak dapat memiliki keturunan, sehingga membuat Pakubuwono III memutuskan untuk menikah lagi. Kemudian Sang Ratu Beruk tiba-tiba membatik dengan membuat sebuah motif seperti bintang-bintang di langit malam yang selama ini menemani kesendirian dan kesepiannya di malam hari. Motif ini sangat lazim ditemui saat ada acara-acara perkawinan, siraman, tunangan, atau acara 7 bulanan. Makna utamanya adalah cinta kasih yang tulus dari orang tua, karena pada saat acara perkawinan, motif batik Truntum digunakan oleh orang tua mempelai yang memberikan simbol cinta kasih orang tua kepada sang anak yang akan dilakukan juga oleh sang suami. Nah, Bu, ini dengan siapa, Bu? Dengan Ibu April. Ibu April. Iya. Umurnya berapa, Bu? Umur saya 58. Bu, ini dari kota mana ini? Saya dari Pekanbaru. Alasan kesini mau ngapain? Liburan lebaran atau gimana? Kebetulan saya kan sudah pensiun, jadi jalan-jalan lah. Dulu waktu itu kadang kalau liburan sering ke tempat Gunung. Memang sering mau beli batik atau lihat-lihat kata? Lihat-lihat, tapi kalau ada yang kayaknya bagus, tertarik, murah ya diambil. Memang di sini emang lihatnya di batik Gunawan ini atau muter-muter sekitaran sini, Bu? Saya sudah beberapa kali selalu kesini sih. Berarti memang Rekomen lah kalau di sini. perasaannya gimana, Bu? Sini senang atau mungkin bangunannya bagus atau gimana? Sama sih seperti yang di Solo Laweyan itu, yang kampung batik, sama suasana seperti ini juga. Tapi kayaknya kalau variannya sama jangkauan untuk pembeli kayaknya lebih terjangkau di Laweyan. Laweyan. Iya. Pertanyaan terakhir nih, Bu. Ya. Selain ke kampung batik ini, Bu, di Solo nih kemana lagi nih? Pasar Gede biasa ya, makan minum dawet. Cuman tadi nyari babi kecap Pak No udah nggak ada. udah tutup. Yang naik itu. Iya, Ya. udah tutup. Kasih ya, Bu. Iya, Bantu sama-sama. waktunya. Jadi guys, setelah berjalan-jalan tadi kita masih lapar nih. Yuk kita lanjut buat cari makan. Nah, abis jalan-jalan dari kampung batik Kauman, rasanya haus banget nih. Aku, Gracia, sama Kenisha akan ke Pasar Gede. Ini kita udah di Pasar Gede, mau cobain dawet. Dawetnya ini tuh viral banget ya, udah di media sosial ada. Dawet Budarmi ini adalah salah satu dawet yang legendaris di kota Solo karena sudah berdiri sejak tahun 1930, di mana sudah berdiri sekitar 90 tahun yang lalu. Resep yang digunakan masih turun-temurun asli dan mereka juga masih menggunakan alat-alat yang digunakan dari zaman dahulu supaya menjaga cita rasa yang khas dan tetap sesuai di lidah masyarakat. Nah, di sini kita udah sampai di dawet. Nama dawetnya adalah dawet Budarmi. Es dawet ini juga memiliki keterkaitan dengan prosesi pernikahan di adat Jawa.
prosesi pernikahan yang ada yaitu saat siraman, di mana ada prosesi dodol dawet. Dalam prosesi ini ada beberapa filosofi yang bermakna untuk pernikahan ke depannya. Nah, filosofi yang pertama adalah rasa manis yang ada di es dawet. Rasa manis yang dihasilkan dari gula Jawa menjadi salah satu perwujudan doa supaya rumah tangga yang terjalin dalam pernikahan terbentuk secara harmonis dan serasi. Filosofi yang kedua adalah kerjasama yang terbentuk saat berjualan dawet. Saat berjualan, kita akan saling bekerja sama dan saling melengkapi. Hal ini diharapkan agar keluarga yang terbentuk menjadi keluarga yang saling melengkapi satu sama lain. Nah, filosofi yang ketiga adalah dodol atau berjualan dawet adalah simbolisasi dari keberlimpahan rezeki. Diharapkan dalam keluarga yang terjalin akan mendapatkan rezeki yang berlimpah dan cukup untuk menghidupi keluarga. Nah, setelah berkeliling ke Kampung Batik Kauman dan juga mencoba dawet di Pasar Gede, sekarang kita akan mencoba salah satu kuliner terkenal yang ada di Solo, yaitu Gudeg Bukasno. Warung Gudeg Bukasno merupakan salah satu kuliner yang ada di Solo. Warung gudeg ini sudah ada sejak tahun 1960-an dan awalnya dipegang oleh Mbak Karto atau orang tua dari Bukasno. Hingga pada tahun 1980-an, warung gudeg ini dipegang oleh Bukasno. Meski warung gudeg ini buka pada dini hari, namun warung ini juga terkenal dengan antrian pembeli yang panjang dan menjadikannya salah satu warung gudeg yang terkenal di Solo. Selain sebagai makanan khas daerah, gudeg juga memiliki filosofi dalam banyak upacara adat dan perayaan, seperti pernikahan atau syukuran. Gudeg menjadi simbol kelimpahan dan berkah. Gudeg tidak hanya dipandang sebagai konsumsi untuk kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai sarana untuk merayakan kebersamaan, rasa syukur, dan harapan akan kesejahteraan. Sekian video kali ini. Terima kasih.